Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabihi abadina amma ba'du. Pertama, dengan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alivia Kusuma Putri, NPM 210130100059. Saya Cinta Tunggal Ramadhani, NPM 2101301060. Saya Arin Harunisa, NPM 2101301061. Saya Hapsiah Ramadhani Putri, NPM 210130162. Saya Via Enger Cahyaningsi, NPM 063. Presentasi yang kami bawakan ialah menguraikan konsep dan sejarah konstruksi manusia tentang Tuhan serta mampu meyakinkan eksistensi Tuhan berdasarkan fakta-fakta saintifik. Materi-materi yang ada ialah 1. Siapa Tuhan itu? 2. Secara pemikiran manusia fakta Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus percaya Tuhan dan beragama? Yang pertama, saya akan serahkan kepada Olivia. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai siapa itu Tuhan. Tuhan menurut agama Islam adalah Allah, Esa, Ahad. Dia adalah dirinya sendiri, tunggal dalam sifatnya maupun fa'alnya, sesuai dengan firman-Nya, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara adalah Allah itu maha sempurna, dan tidak ada yang menyayangi kesempurnaannya dengannya, walaupun nabi, malaikat, atau makhluk gaib yang pintar sekaligus. Terima kasih Olivia. Sekarang yang akan dibawakan oleh Cinta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Manusia sejak mula pertama sejarah pemikiran sudah mengenal adanya suatu kekuatan-kekuatan yang mengatasi manusia, suatu yang dianggap maha kuasa, dapat mendatangkan kebaikan ataupun kejahatan, serta dapat mengabulkan doa dan keinginan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan sudah sejak dini dimiliki oleh manusia. Masyarakat manusia di berbagai tempat mengenal adanya kekuatan-kekuatan supranatural. Orang Melanesia menyebutnya mana, orang Jepang menyebutnya kami, orang India menyebutnya hari, orang Indian Amerika menyebutnya wakan, orenda, dan maniti, dan dalam bahasa Indonesia disebut tuah. Kekuatan-kekuatan gaib yang dimaksud di atas adalah yang pertama, aliran teisme. Teisme adalah aliran atau paham yang mengakui Tuhan sebagai ada yang personal dan transenden dan berpartisipasi secara imanen dalam penciptaan dunia dari ketiadaan melalui aktus penciptanya yang bebas. Antara Tuhan dan manusia dapat terjalin hubungan itou. Teisme berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam dan selalu ada bersamanya.
Sementara yang lain yakin bahwa alam harus memiliki suatu permulaan yang berbeda. Yang kedua, aliran deisme. Aliran deisme yaitu suatu paham atau aliran yang meyakini bahwa Tuhan jauh berada di luar alam. Tuhan menciptakan alam dan memperhatikan alam tersebut. Alam telah dilengkapi dengan peraturan-peraturan berupa hukum-hukum alam yang tetap dan tidak berubah, sehingga secara mekanis akan berjalan dengan sendirinya. Yang ketiga, aliran panteisme. Panteisme adalah suatu aliran atau kepercayaan bahwa Tuhan berada dalam segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Tuhan disepadankan dengan segala sesuatu karena kehadirannya yang langsung dan aktif di dunia ini mengenakan bentuk yang real. Paham panteisme yang bersifat personal menyatakan bahwa karena Tuhan sendiri yang benar-benar ada, maka apa yang ada itu adalah Tuhan atau setidak-tidaknya suatu perwujudan dari Tuhan. Terdapat pandangan lain yang menganggap Tuhan tidak personal, yakni sebagai jiwa universal atau realitas total. Dalam pandangan ini, semua wujud adalah pada Tuhan. Panteisme baik yang bersifat personal maupun non-personal menganggap eksistensi total sebagai realitas suci yang mengandung segala-galanya. Dan yang keempat adalah aliran panenteisme. Panenteisme menyatakan semua adalah Tuhan, tetapi panenteisme menyatakan bahwa semua dalam tubuh Tuhan. Ada beberapa kelainan adalah teisme dan panenteisme. Dalam teisme, Tuhan adalah pencipta dari tidak ada, berkuasa atas alam, tidak terganti pada alam, tidak berubah, maha sempurna, dan tidak terbatas. Sedangkan dalam panenteisme adalah Tuhan pengatur dari materi yang sudah ada, bekerja sama dengan alam, tergantung pada alam, berubah, dan menuju kesempurnaan. Panteisme menyatakan semua adalah Tuhan, tetapi panenteisme menyatakan bahwa semua dalam tubuh Tuhan. Ada beberapa kelainan antara teisme dan panenteisme. Dalam teisme, Tuhan adalah pencipta dari tidak ada, berkuasa atas alam, tidak terganti pada alam, tidak berubah, maha sempurna, dan tidak terbatas. Sedangkan dalam panenteisme adalah Tuhan pengatur dari materi yang sudah ada, bekerja sama dengan alam, tergantung pada alam, dan berubah menuju kesempurnaan. Terima kasih. Terima kasih Cinta. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Arlin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan Tuhan menurut agama Wahyu. Sebelum memasuki materi, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Tuhan menurut agama Wahyu. Tuhan menurut agama Wahyu hanya terdapat satu, yakni Tuhan Yang Maha Esa, agama Samawi. Pengertian Wahyu. Dalam bahasa Indonesia, kata wahyu memiliki arti petunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul-rasul. Lalu pengertian agama Samawi. Agama Samawi atau agama Wahyu adalah agama yang memiliki satu Tuhan. Selaras dengan ini, agama Samawi dalam Islam dapat diartikan sebagai agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan melalui Jibril kepada nabi atau rasul dan selanjutnya diteruskan kepada umat manusia untuk menjadi panutan dalam hidupnya. Terdapat 3 jenis agama Samawi, yakni agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Yang pertama ada agama Yahudi. Agama Yahudi menyembah satu Tuhan, yang biasanya sebagian dari mereka menyebutnya sebagai Yahweh. Tetapi dalam tradisinya, nama Tuhan boleh diucap sekarang, masih belum diketahui dengan jelas siapa nama Tuhan Yahudi. Agama ini hanya mengambil kitab-kitab dari Perjanjian Lama, namun tidak mempercayai kitab-kitab dari Perjanjian Baru karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kitab Taurat yang berjumlah sebanyak 39 merupakan kitab yang diyakini oleh umat Yahudi. Agama Yahudi dahulunya adalah agama yang hak, akan tetapi setelah meninggalkan Nabi Musa dan Nabi Isa, maka umat-umatnya merubah ajarannya dengan merubah isi kitab Taurat dan Injil. Yang kedua ada agama Kristen. Agama meyakini bahwa Tuhan mereka ada satu. Umat Kristiani menganut ajaran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Mereka meyakini Allah merupakan bentuk nyata yang ada dalam diri Yesus Kristus. Kitab sucinya mencakup kitab ke-39 kitab Yahudi di samping 27 kitab tambahan yang disebut dengan Perjanjian Baru. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, wahyu dinyatakan sebagai wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Lalu yang ketiga ada agama Islam.
Tuhan dalam agama Islam ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyunya disampaikan sendiri dari Allah melalui malaikat Jibril, disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan kepada umat Muslim. Wahyu-wahyunya atau sumber hukum termuat dalam kitab suci Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW tentang kerasulan dan kenabian, serta suhuf lembaran-lembaran tertulis. Ciri-ciri dari agama wahyu ialah yang pertama ada turun langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, disampaikan melalui utusannya seorang nabi atau rasul. Yang ketiga, mempunyai kitab suci yang bersih jelas tanpa ada campur tangan manusia. Yang keempat, ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kemampuan manusia yang dapat menafsirkan. Yang kelima, konsep ketuhanannya adalah monoteisme mutlak atau tauhid, atau menganut satu Tuhan. Dan yang terakhir, kebenarannya adalah universal atau berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Jika keenam tolak ukur ini dibawa kepada 3 agama samawi, maka agama Islamlah yang memenuhi kriteria sebagai agama samawi untuk saat ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 35 juga dijelaskan bahwa Allah melarang umat Islam mengikuti agama Yahudi dan Kristen. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik arti bahwa agama Yahudi dan agama Kristen tidak termasuk ke dalam agama samawi, karena 2 agama ini bukan merupakan agama Ibrahim. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Hani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta saintifik eksistensi Tuhan. Ibnu Sina dikenal dengan pemikirannya tentang eksistensi Tuhan, di mana ia menyebutkan bahwa Tuhan sebagai argumen melalui kemungkinan atau disebut dalil al-jawaz. Ibnu Sina membagi wujud tersebut dalam 3 kategori. Yang pertama ada wujud niscaya atau wajib al-wujud, yang kedua ada wajib mungkin atau mungkin al-wujud, dan yang ketiga ada wujud mustahil atau mumtani al-wujud. Wujud niscaya dibagi lagi menjadi 2, yaitu wajib bidati dan wajib bigoirihi. Wajib bidati adalah suatu wujud yang disebabkan oleh zatnya sendiri dan tidak bergantung pada sebab lain. Wujud ini tidak didahului oleh tiada atau makdum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selama-lamanya ada. Yang kedua, wajib bigoirihi, yaitu suatu kepastian yang mewujudkannya. Seperti contohnya, basah ada karena air, dan kebakaran ada karena api. Yang kedua ada wajib mungkin atau mungkin al-wujud. Mungkin al-wujud adalah wujud yang ada atau tidaknya boleh saja terjadi secara akal. Menurut Ibnu Sina, wajib al-wujud adalah bentuk pengaruh dari mungkin al-wujud. Yang ketiga ada wujud mustahil, yaitu mumtani al-wujud. Mumtani al-wujud adalah wujud yang keberadaannya tidak terbayangkan oleh akal. Lanjut. Al-Kindi mengemukakan dalil empiris tentang adanya Tuhan. Yang pertama ada dalil barunya alam atau hudutsil alam. Al-Kindi mengatakan bahwa ia mendukung teori penciptaan dari tiada suatu apapun atau yang disebut juga kretio ex nihilo. Yang kedua, dalil keanekaragaman dalam wujud atau katsrah fil mawjudat. Keanekaragaman di alam semesta pasti memiliki sebab, tapi bukan sebab yang memiliki permulaan. Sebab yang dimaksud adalah sebab yang lebih mulia dan lebih tinggi dari alam dan seisinya, tidak didahului oleh sebab lain sebelumnya. Itulah Tuhan, penyebab dari segala sesuatu. Yang ketiga ada dalil pengendalian alam. Keteraturan alam semesta diatur secara bijaksana dan sempurna oleh zat yang tidak tampak. Zat tersebut hanya dapat diketahui melalui bekasnya. Demikian halnya kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada melalui efek-efek pengaturannya pada alam semesta. Mustahil alam ini dapat teratur dengan sendirinya, pasti ada zat yang mengaturnya.
Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus percaya Tuhan dan beragama. Karena selama ini telah banyak pemikiran dan kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan yang diharapkan mampu memberikan manusia bagi pengembangan percaya akan adanya Tuhan dan agama. Untuk mengetahui landasan dasar filosofis seperti contoh di dalam Islam, manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang berkehendak sebab memiliki akal melainkan sebagai makhluk berakal. Dalam konteks nalar budaya Arab Islam ada 3 bentuk nalar, yaitu Tuhan, manusia, alam. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari dasar ketauhidan atau ketawanan ini. Maka dibentuk pendidikan Islam, yaitu 1. Pendidikan integratif, pendidikan yang berorientasikan pada komponen kehidupan yang meliputi pendidikan yang berorientasi pada Rabbaniyah, Insaniyah, dan Alamiyah. Yang kedua, pendidikan humanistik, pendidikan yang berorientasikan dan memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dan dengan fitrahnya. Yang ketiga, pendidikan pragmatis, atau pendidikan manusia sebagai makhluk hidup yang ada membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan, atau mengembangkan hidupnya. Yang keempat, pendidikan yang berakar budaya, pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik secara kemanusiaan pada umumnya maupun secara kebudayaan suatu bangsa, kelompok etis, atau suatu masyarakat tertentu. Tuhan sebagai tujuan filsafat pendidikan Islam. Tujuannya merupakan suatu yang ingin dicapai seseorangan atau kelompok, bahkan setelah melalui tahapan-tahapan dan proses yang panjang. Seringkali dijadikan pijakan dalam melakukan sesuai akhir dari suatu usaha yang disengaja, teratur, dan tersusun. Maka hasil tindakan merupakan penghabisan yang pasti dari serentetan langkah-langkah yang berkaitan satu sama lain. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirus salam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila akhwati hadik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.